Hey Mas Bro dan Baksis, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Frankie Hikpa. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea tahun 2015, dibintangi oleh aktor terbaik seperti Chris Hemsworth, Benjamin Walker, dan masih banyak aktor hebat lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok nelayan pemburu paus yang bertahan hidup dari serangan paus raksasa di tengah luasnya samudera. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja ambil posisi duduk yang manis dan kopi dan selamat menonton. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Herman Melville. Beliau adalah seorang penulis yang datang jauh-jauh ke Pulau Nantucket untuk bertemu dengan seorang pria bernama Tom Nickerson. Tujuan Herman sendiri datang bukanlah tanpa alasan, melainkan ingin mendengar langsung tentang peristiwa karamnya sebuah kapal pemburu paus, yaitu kapal Essex, tidak pakai K, di mana Tom ini adalah salah satu awak kapal Essex yang selamat saat peristiwa itu terjadi. Herman yang merupakan seorang penulis novel berniat ingin mengangkat cerita tersebut ke dalam novel, lalu menawarkan Tom sejumlah uang sebagai imbalan untuk menceritakan kejadiannya, tetapi Tom menolaknya dengan alasan ia tidak ingin mengingat kembali kejadian kelam tersebut. Tom yang diketahui ternyata sedang mengalami masalah keuangan kemudian dibujuk oleh istrinya untuk menerima tawaran yang diberikan Herman, dan akhirnya Tom pun dengan terpaksa bersedia menceritakannya. I will tell you of the Essex. I believe you will be disappointed. Dan kisah diawali dengan seorang pelaut pemburu paus yang bernama Owen Chase. Owen sendiri merupakan seorang pekerja kapal di sebuah perusahaan di bidang penjualan minyak ikan paus, di mana ia sedang menantikan kenaikan pangkatnya menjadi seorang kapten kapal atas pencapaiannya yang sangat memuaskan dalam pelayarannya sebelumnya. Dan saat Owen tiba di perusahaan tempat ia bekerja, pihak perusahaan yang sangat puas dengan kinerja Owen kembali menawarinya berlayar dengan kapal baru milik mereka yang diberi nama Essex, di mana ia diberi jabatan sebagai klasi pertama dan menunjuk seorang pria bernama George Pollard sebagai kaptennya selaku keturunan terkenal pemburu ikan paus, yang tentu saja hal ini membuat Owen sangat kecewa dengan keputusan tersebut karena pihak perusahaan sebelumnya sudah berjanji akan memberikan jabatan kapten kepada dirinya. Namun setelah ditawari dengan imbalan yang besar serta jabatan kapten selepas pulang dalam pelayarannya nanti, Owen pun akhirnya menerima tawaran tersebut. A 1/15 lay. This time I'll take it in writing. Sedikit informasi buat kalian yang belum tahu, dahulu sebelum ditemukan minyak bumi, paus diburu untuk diambil lemaknya sebagai bahan bakar serta dagingnya yang bisa dikonsumsi, yang membuat orang-orang di seluruh belahan dunia memburu paus sehingga terjadi pemburuan paus besar-besaran karena selain kebutuhan konsumsi yang tinggi, harga jual minyak paus juga sangatlah mahal. Sampai pada puncaknya paus mengalami kelangkaan dan terancam punah sehingga orang-orang mulai mencari alternatif sebagai penggantinya dan menemukan minyak bumi sebagai gantinya. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah meninggalkan dermaga dan mulai berlayar, tiba-tiba layar kapal mereka tersangkut dan membuat layar tidak terbentang. Owen yang merupakan pelaut berpengalaman langsung menunjukkan skillnya tanpa menunggu aba-aba dari si kapten, di mana hal ini membuat George merasa tidak dianggap dan tidak ada harganya sebagai seorang kapten. Apalagi para awak kapal lebih menyukai dan menghargai Owen karena secara pengalaman, Owen memang jauh lebih unggul dan lebih pantas menjadi kapten walaupun dirinya bukanlah keturunan pemburu paus terkenal seperti George. Dan saat sudah 1 hari berada di tengah lautan, Owen yang melihat adanya badai di hadapan mereka menyarankan kepada George untuk menggulung layar dan mengurangi kecepatan agar tiang layar kapal tidak patah saat menghantam badai. Tetapi George tidak menghiraukan nasihat Owen dan bersikap egois karena dirinya seorang kapten dan merasa tidak terlalu penting mendengarkan Owen. Dan saat mereka menghantam badai, tiba-tiba ya, kapal pun menjadi oleng tidak stabil karena kuatnya badai sampai merusak salah satu skoci yang ada di atas kapal. Sampai akhirnya Owen kembali lagi menunjukkan skillnya dengan langsung mengambil tindakan memotong tali layar kapal dan berhasil menyelamatkan mereka semua.
Setelah melewati badai, George kemudian memanggil Owen menyuruhnya untuk memberitahu kepada awak kapal jika besok mereka akan kembali ke Nantucket untuk memperbaiki kapal dan menyuruh Owen mengundurkan diri atas dasar ketidakbecusannya sehingga kapal menjadi rusak, di mana hal ini tentu saja dibantah Owen karena ini jelas bukanlah kesalahannya melainkan kesalahan si kapten yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. George yang mendengar hal itu menjadi marah lalu mengusir Owen, tetapi Owen lagi-lagi bersikap rendah hati dan menyarankan untuk terus berlayar karena kerusakan kapal tidak terlalu parah dan masih bisa lanjut berlayar. Karena pulang tanpa membawa hasil itu bukanlah sebuah ide yang bagus. Best thing for both of us would be to work all hours gone to port without a single barrel of oil would be. Keesokan harinya mereka menemukan sekelompok paus yang tentu saja hal ini membuat mereka sangat senang dan bersemangat untuk berburu. Mereka pun kemudian mengejar paus itu menggunakan skoci lalu menombaknya dengan tombak khusus untuk berburu paus yang sudah diikatkan tali. Dan setelah melewati perlawanan yang cukup menegangkan dari paus tersebut, pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap buruan pertama. Singkat cerita, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena nyatanya hasil yang mereka dapatkan dari buruan sebelumnya sangatlah jauh dari kata cukup, sehingga tidak terasa mereka sudah hampir 1 tahun lamanya berada di lautan dan berpindah-pindah samudra, tetapi tetap saja tidak menemukan satupun paus yang sudah mulai mengalami kelangkaan. Whale sightings were too damn scarce. Our hold was almost empty. There's a reminder that we were a long way from going home. Karena persediaan makanan yang mulai menipis, mereka akhirnya memutuskan mendarat di sebuah pulau di Ekuador untuk beristirahat dan memasok persediaan makanan. Di sana ternyata juga ada kelompok pemburu paus dari negara lain yang baru saja mengalami kecelakaan di lautan akibat kapal mereka rusak dihantam oleh paus raksasa. Sesama pemburu paus, George dan Owen pun kemudian menghampiri si kapten kapal itu lalu meminta informasi mengenai lokasi tempat mereka berburu paus saat mengalami kecelakaan. Kapten itu kemudian mengatakan jika tempatnya sangatlah jauh, tepatnya di tengah samudra, di mana terdapat banyak sekali paus di sana yang bisa diburu. Namun masalahnya adalah terdapat sosok paus raksasa yang ukurannya sangat besar yang berpotensi mengancam nyawa dan keselamatan awak kapal seperti yang telah dialaminya. Karena sudah dikuasai keserakahan dan ketamakan, George dan Owen pun tidak mempedulikan omongan si kapten itu dan tetap akan menuju ke lokasi tersebut. If it weren't for that demon whale, send 6 of my crew to the graves. Catch the southeasterlies at their best time, fill our belly. Say, Mr. Chase. Into that. Atas keputusan tersebut, Coffin selaku sepupu George menasihatinya untuk berhenti berlayar ke arah tersebut karena awak kapal merasa keberatan. Selain jaraknya yang cukup jauh, tempat itu sangatlah ditakuti para pemburu paus sampai tidak ada yang berani mendatanginya. Namun karena George sudah diselimuti ketamakan, ia pun tidak mempedulikan omongan para anak buah dan juga sepupunya dan akan tetap menuju ke lokasi tersebut agar kapal mereka bisa terisi penuh dengan minyak paus. This is madness. The leader, Mr. Coffin. Saat sudah sampai tempat tujuan, mereka langsung disambut dengan pemandangan ratusan paus yang tak jauh dari kapal. Tanpa berlama-lama mereka langsung mendekati kawanan paus tersebut dengan skoci lalu menombaknya, tapi tiba-tiba muncullah sosok paus raksasa yang ukurannya 2 kali lipat dari kapal mereka yang menghantam skoci Owen hingga terbalik. Namun untungnya tidak ada korban jiwa dan Owen berhasil kembali ke kapal untuk memperbaiki skocinya yang rusak dan paus raksasa itu menabrak kapal mereka sampai terseret dan merusak lumbung kapal. Owen yang menyaksikan langsung kejadian itu bukannya takut ataupun panik, justru ia merasa tertantang dan ingin menangkap paus raksasa itu. Tetapi bukan malah berhasil menangkapnya, justru kapal mereka dibuat hancur oleh paus tersebut. I live and breathe. He's mine.
Karena kapal rusak parah dan akan tenggelam, mereka semua akhirnya memutuskan meninggalkan kapal dan mengumpulkan persediaan makanan yang masih tersisa, lalu menyelamatkan diri menggunakan skoci. Setelah berhari-hari terdampar di lautan ditambah persediaan makanan yang sudah menipis, mereka sama sekali belum menemukan daratan ataupun kapal yang melintas yang membuat mereka terancam akan mati di tengah lautan. Dan ketika sudah 54 hari berada di lautan, mereka akhirnya menemukan daratan, tetapi secara bersamaan tiba-tiba Owen melihat paus raksasa sebelumnya yang ternyata mengikuti mereka dan... Paus itu kembali menghantam skoci mereka sampai terbalik seperti mempunyai dendam dan menyerang dengan sangat brutal, hingga akhirnya mereka pun terseret ke daratan oleh gelombang. Ternyata daratan yang mereka temui adalah sebuah pulau mati alias tidak berpenghuni, yang tentu saja hal ini tidak membuat mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, apalagi ditambah tulang belulang manusia yang mereka temukan di pulau itu membuktikan bahwa mereka tidak akan selamat dan mati di pulau itu karena tidak akan ada kapal yang melintas dan menyelamatkan mereka. Been here a long time, no doubt. No ship is going to come. Mereka akhirnya memutuskan kembali ke lautan dengan skoci yang sudah diperbaiki, berharap akan ada kapal yang mereka temui di lautan dan akan menyelamatkan mereka. Namun sebagian awak kapal menolak dan memilih untuk tetap tinggal di pulau ini saja daripada kembali ke lautan dan mati diserang oleh paus raksasa. Namun meski begitu, Owen berjanji akan menjemput dan menyelamatkan mereka jika ia telah berhasil pulang. I'll send a boat for you the minute we get back. I'll be with you, brother. Setelah berhari-hari di lautan, ternyata nasib baik belum juga berpihak kepada mereka dan membuat mereka kelaparan. Bahkan lebih parahnya lagi, salah satu dari mereka ada yang telah tewas, dan karena keadaan dan demi keberlangsungan hidup, mereka pun akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa memakan organ tubuh teman mereka yang telah tewas tersebut. God creatures wait on thee for daily food. Singkat cerita, mereka akhirnya ditemukan oleh sebuah kapal dan berhasil diselamatkan kembali pulang ke Nantucket, di mana saat mereka pulang seluruh penduduk menyambut kepulangan mereka dengan tercengang seperti seolah-olah melihat hantu lantaran mereka sudah hilang sangat lama dan sudah dianggap tewas. Dan betapa sangat bahagianya istri Owen mengetahui suaminya ternyata masih hidup dan langsung memeluknya. Promise, didn't I? Setelah kejadian itu, Owen dan George dipanggil oleh pihak perusahaan untuk memberikan keterangan palsu nantinya atas karamnya kapal Essex di hadapan penyelidik yang akan mengusut kasus ini, yang tujuannya agar para investor tidak mencabut dana mereka ataupun takut untuk berinvestasi di perusahaan itu. Namun hal tersebut ditolak mentah oleh Owen yang merasa pihak perusahaan sangatlah tidak menghargai pengorbanan atas apa yang mereka telah alami. Well, I will not embroider the truth. Tom kecil kemudian menyempatkan bertemu Owen untuk mengucapkan salam perpisahan karena Owen akan berhenti menjadi pemburu paus dan memulai kehidupan barunya sebagai seorang pedagang. Good luck out there, Thomas. Packed up his family and moved to New Bedford. Became a merchant captain. Tamat, ending yang begitu mendramakan. Buat kalian yang belum tahu, film ini sebenarnya berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari novel Moby Dick karya Herman Melville, penyair sekaligus novelis terkenal asal Amerika yang kemudian dituangkan ke dalam film. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah bersyukur dan jangan menjadi orang yang tamak ataupun serakah, karena sejatinya ketamakan dan keserakahan hanya akan membuat Anda hancur dan menjadikan Anda manusia yang tidak pernah merasa cukup. Saya Frankie pamit undur diri, see you next time and stay classic. Prikitiu.